Oke, baik Oke, teman-teman langsung mulai sekalian, kita lanjutkan deh teman-teman terkait dengan disebutkan. Ini langsung aja ya Kak ke pertanyaan mulai dari awal dulu. Selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Semoga kita baik. dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Christian. Sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam Dan insya Allah sekarang Christian, jaringannya udah mulai lagi karena ada kendala jaringan. Oke, baik teman-teman. Dan insya Allah Sekarang hari ini jaringannya udah mulai lagi dan kita lanjut. yaitu konversi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan Untuk salah. hari ini Teman-teman pasti penasaran dong, apa sih sebenarnya yaitu konversi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan. Nah, teman-teman malah berkita pada hari ini yaitu Pak Naika Fitrinya SPKH. Beliau merupakan direktur Departemen Litbang Jurisprudensi Institut. Selamat malam. Departemen Litbang Jurisprudensi Institut. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah luar biasa Kak. Alhamdulillah. Alif, apa kabar Alif? Oke, Ngomong ya. dari Kak Abel langsung aja nih ya. Oke. Pertanyaan dari Olip ini sebelum teman-teman Oke. sebenarnya apa sih Kak Abel konversi itu? Terus konversi ini tuh sebenarnya kalau misalkan ada dasar hukumnya, bisa sebutkan nggak Kak? Sebenarnya apa sih Misalkan Kak Abel. konversi itu sebenarnya ada pasti kalau misalkan ada dasar hukumnya bisa sebutkan nggak Kak? Misalkan Karabel. Iya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Jurisprudensi Institute karena telah telah mengundang saya di agenda ngopi seruput dari Jurisprudensi Institute, yang mana malam ini temanya adalah terkait dengan pembiayaan syariah ya. Kita samakan perspektif dulu. Kalau misalkan kita malam ini adalah bahas terkait dengan pembiayaan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang mana tentunya prinsip-prinsip yang digunakan itu haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tema yang kita angkat malam ini itu terkait dengan konversi pembiayaan. Konversi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Kalau misalkan kita pahami, konversi itu convert yang mana mengubah dari suatu hal kepada hal yang lain, gitu ya, Lip ya. Gitu ya teman-teman jurisian. Jadi kalau misalkan konversi pembiayaan itu artinya mengubah suatu akad pembiayaan menjadi akad pembiayaan yang lain, yang mana perubahan itu terjadi di masa pembiayaan, berarti belum selesai pembiayaan, akad tersebut diubah menjadi akad yang lain, gitu ya simpelnya kalau misalkan teman-teman biar mudah memahaminya. Nah, konversi ini sebetulnya Apa namanya? nge-lag ya? Lip nge-lag ya? Gimana foto yang nge-like maksudnya muka kakak Apa namanya? Gimana foto yang lain maksudnya muka kakak? Kalau suaranya Iya. Silakan lanjut Kak. Enggak, itu jaringan dia kali. ya. Kalau suara normal Silakan Kak. lanjut Kak. Putus-putus, udah normal belum? Normal nggak? Kalau suara normal Kak. Nggak apa-apa, ininya mah nggak apa-apa, kepotong-potong mah nggak masalah. Kalau nggak mau kepotong-potong, kita tidak secara virtual. Oke, lanjut ya, kembali ke tema pembahasan kita, konversi pembiayaan. Ini sebetulnya merupakan salah satu tata cara dari program restrukturisasi pembiayaan, yang mana restrukturisasi ini kan diajukan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan atau BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi peminjam ini ketika mengalami gagal bayar mengajukan kepada BPRS kalau misalkan dia dengan sebab-sebabnya dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, gitu ya intinya ya. Jadi dia mengajukan restru untuk diubah menjadi akad yang lain, gitu kalau misalkan kita
pembahasannya ke konversi pembiayaan. Ini sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2008 menggunakan peraturan Bank Indonesia. Kemudian diatur kembali, diperbaharui kembali pada tahun 2011, yaitu peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 itu terkait dengan restrukturisasi pembiayaan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah. Kemudian karena kan semua pengawasan ini beralih ke OJK ya, pengawasan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di tahun 2019 ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 tahun 2019 yang mana di situ diatur terkait dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan di bank pembiayaan rakyat syariah. Salah satu caranya yaitu menggunakan konversi akad. Jadi ini, restrukturisasi dapat dilakukan dengan tiga hal ya, teman-teman ya. Tiga. Yang pertama itu ada persyaratan kembali, kemudian ada rescheduling, ada penjadwalan kembali, dan juga ada penataan kembali atau restructuring. Nah, kita tidak membahas terkait dengan persyaratan dan juga pengaturan kembali masanya. Kita kalau misalkan konversi ini masuknya ke penataan kembali, gitu. Penataan kembali ini salah satunya menggunakan konversi pembiayaan, gitu, Lip. Untuk dasar hukumnya tadi telah saya sebutkan. Untuk saat ini berarti kita menggunakan POJK nomor 29 tahun 2019. Kemudian kalau misalkan melihat ke undang-undangnya, ini ada Undang-Undang PPKSA, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2016. Begitu, Lip. Mengubah ya Kak, mengubah akad Jadi ya. konversi itu dia Oke, baik. Jadi teman-teman konversi itu mengubah kayak akad ya. mengubah Ya, akad terkait dengan pembiayaan yang bermasalah ya Kak ya. Jadi teman-teman konversi itu kayak mengubah terkait dengan pembiayaan yang bermasalah ya Kak ya. ya. Dan berarti konversi ini dilakukan, perubahan akad ini dilakukan di masa pembiayaannya. Pembiayaannya belum selesai gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya suatu akad pembiayaan, misalnya yang awalnya apa, berubah menjadi apa, dan itu di pertengahan pembiayaannya. Oke. Gitu ya. Dan tadi Kalau udah ya misalkan Kak, teman-teman teman jurisian. Nah, Oke. sekarang Dan tadi aku udah lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Indonesia Pertanyaan Sip. terkait dengan Sekarang kita aku berbicara lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. dari akad satu ke akad yang lain. Sangat bicara untuk konversi itu sih yang bisa yang dikonversi pergantian dari akad satu ke akad yang lain. Ya, Akad apa aja sih yang bisa dikonversikan? nah, di dalam POJK nomor 29 tahun 2019, yang mana ini merupakan perubahan dari PPI tadi yang telah saya sebutkan, POJK ini juga menghapus PBI 2 tersebut. Di dalam POJK nomor 29 tahun 2019, lebih detailnya di lampiran 3-nya, itu diatur mengenai konversi akad yang karena akad pembiayaan ini ada banyak ya. Nah, pada POJK tersebut ada 4 akad yang bisa dikonversi menjadi akad lain. Pertama, terkait dengan akad pembiayaan murabahah jual beli di DPRS. Yang mana murabahah ini bisa diubah menjadi 3 akad lain nih, Lip. 3 akad lain itu apa aja? 3 akad lain itu bisa diubah menjadi ijarah muntahiyah bitamlik, akad sewa dengan perpindahan kepemilikan di akhirnya. Kemudian bisa diubah lagi menjadi akad mudharabah atau akad kerjasama investasi. Yang terakhir, murabahah bisa diubah menjadi akad musyarakah, kerjasama dengan modal yang diberikan kedua belah pihak. Adapun konversi murabahah ini sebetulnya juga sudah diatur
di dalam Fatwa nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah. Akad selanjutnya yang bisa dikonversi menjadi akad lainnya yaitu ada akad istisna, akad pesanan. Akad istisna ini bisa diubah menjadi 3 akad juga, sama seperti murabahah tadi, bisa diubah menjadi akad IMBT, mudharabah, dan juga musyarakah. Kemudian yang ketiga ini ada akad ijarah atau akad sewa dan juga akad IMBT, akad sewa dengan kepemilikan di akhirnya. 2 akad ini bisa diubah menjadi akad mudharabah dan juga musyarakah. Begitu, Alif ya. Jadi ada 4 akad yang bisa diubah menjadi akad. Kan lampiran 3 POJK nomor 29 tahun 2019 tersebut. Gitu, Alif. Tadi ada sedikit putus-putus sih, Kak. Jelas kan ya? Tadi ada sedikit putus-putus sih, Kak. Tapi tetap bisa ketangkep nggak? Jadi apa namanya? Oh, jelas loh dari sini. Coba itu menurut lampiran POJK 2. Jadi apa namanya? Itu ada 4 tuh, Kak, ya. Coba itu menurut lampiran POJK 2 Ada murabahah, ya. terus pemesanan, Iya. BT. Ada murabahah, Oke, terus baik. pemesanan, Itu ya Christian, jadi Ya. terkait dengan konversi Oke, yang baik. bisa dikonversi itu ada Itu 4. ya, Tricia. Jadi terkait dengan tahun konversi 2019 dan tadi Hanafi yang bisa sebutkan dan udah dikonversi Hanafi. itu ada 4. Nah, kan tadi kita bahas tahun terkait 2019 dan tadi Hanafi sebutkan dan udah Hanafi. apa aja akad. Kan tadi kita bahas terkait apa itu Paling penting sih, Kak, maksudnya yang harus kita tahu apa aja akad dapat dikonversi. konversi akad Paling penting gimana maksudnya yang harus caranya kita buat tahu. konversi. Gimana sih cara konversi akad gitu, Kak? Gimana caranya buat konversi itu? Nah, untuk bagaimana caranya, ini kan secara praktek ya, secara praktek di BPRS-nya gimana? Ini mungkin Ya, Kak, halo. Ya, Alif, ya, sempat terjeda ya, tadi sempat terjeda, oke. Saya ulangi ya, karena ini kita konversi, mungkin teman-teman yang di perbankan atau teman-teman yang sebagai bankir atau apa, mungkin bisa lebih paham, atau nanti kalau misalkan ada yang mau dibahas, bisa dituliskan di kolom komentar. Terkait dengan caranya, ini sebetulnya juga sudah diatur di dalam lampiran 3 POJK tadi, sebetulnya juga sudah diatur. Kan kalau misalkan teman-teman secara awam yang belum pernah menjadi nasabah ataupun belum mengajukan pembiayaan di bank syariah atau di bank pembiayaan rakyat syariah, mungkin bingung ya, karena BPRS ini kan beda dengan bank-bank konvensional. Kok bisa konversi ini diubah menjadi akad yang lain? Tentunya mungkin teman-teman bagi yang awam mungkin mengalami kebingungan, ini gimana kok bisa akad diubah menjadi akad yang lain, ini akad awalnya gimana, terus status akad awal ini gimana, landasan hukum, akibat hukum, dan juga bagaimana dengan pihak perbankannya atau pihak nasabahnya mungkin bisa mengalami kerugian, gitu kan ya. Jadi caranya di POJK tersebut diatur, misalkan nih akad IMBT misalnya. Jadi akad IMBT ketika diubah menjadi, tadi kan bisa diubah menjadi mudharabah dan juga musyarakah, sekan mudharabah gitu bisa. Tentunya akad yang awal ini harus selesai lebih dulu, Pak, sebelum melanjutkan ke akad yang kedua. Tentunya akad yang pertama ini diselesaikan dulu dengan dihitung terkait dengan asetnya, dihitung nilai wajarnya, dihitung, kemudian digunakan sebagai modal, diubah statusnya.
objek akad ini diubah statusnya menjadi modal. Kan tadi IMBT berubah jadi mudharabah ya. Diubah menjadi modal. Dan akad pembiayaan yang baru ini dibuat oleh BPRS juga dengan memperhitungkan kondisi nasabah, baik itu terkait dengan jenis usaha maupun terkait dengan kemampuan membayar. Karena perlu teman-teman ketahui, tidak semua peminjam, tidak semua nasabah pembiayaan ini bisa mengajukan restrukturisasi, apalagi dengan cara konversi. Restrukturisasi ini hanya bisa dilakukan oleh nasabah ini tidak prospek untuk usahanya. Artinya langsung nasabah ini tidak langsung down, tidak langsung selesai. Jadi bisa diusahakan untuk tetap melanjutkan usaha gitu. Prospek kedepannya itu masih bagus gitu. Untuk nasabah-nasabah yang prospek kedepannya ini tidak bagus, tentunya pihak perbankan, pihak BPRS tidak ACC atau tidak menyetujui restrukturisasi diajukan gitu ya Lip ya. Jadi setelah dibuat akad baru dengan memperhitungkan kondisi nasabah, jenis usaha dan juga kemampuannya, tentunya terkait dengan pencatatan. Nah ini juga pasti ke notaris kan ya, ribet pastikan urusan. Karena ini urusan dokumen segala macam, semua dokumen yang semula ini terkait dengan akad IMBT dirubah semuanya, dokumennya ini dirubah, akadnya, kemudian akad hukumnya, nasabahnya, status hukumnya, status objeknya ini kemudian diubah menjadi hal-hal yang terkait dengan akad mudharabah gitu. Jadi perlu ada pencatatan dari BPRS terkait dengan pembiayaan yang barunya. Nah, kemudian di dalam pencatatan baru itu harus dicantumkan juga kronologis daripada akad pembiayaan yang lama. Jadi biar jelas histori daripada pembiayaan tersebut juga dituliskan di akad. Jadi terkait dengan tata caranya ini kan tadi kakak mencontohkan terkait dengan ya kak ya, kalau nggak salah. Nah, terkait IMBT ini dia bisa dikonversi. Nah, untuk konversinya itu juga bank ini banyak pertimbangannya ya kak, terutama tadi si nasabah ini tuh masih punya prospek gak sih untuk melanjutkan usahanya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau konversi itu sebenarnya ada beberapa catatannya ya kak. Yang salah satunya itu nasabah itu masih memiliki prospek untuk menjalankan usahanya. Selain tadi harus mengubah akad, terus kayak objek dan lain-lainnya juga diubah gitu kan, karena akadnya berubah, otomatis isi di dalam akad tersebut juga kan pasti akan mengikuti akad yang akan dikonversi kan. Nah, tadi kan aku udah nanya nih kak, dari aku mungkin cukup dulu kak pertanyaannya. Iya, abis ini aku ke teman-teman jurisian dulu ya kak, siapa tahu teman-teman jurisian nih ada sharing terkait dengan konversi ini. Ya, baik teman-teman jurisian, silakan kalau teman-teman jurisian ada yang ingin bertanya ataupun teman-teman jurisian yang ingin menanggapi, memberikan saran ataupun tanggapan yang lainnya, silakan teman-teman langsung aja klik di kolom komentar ataupun teman-teman bisa langsung klik di kolom question itu. Silakan teman-teman jurisian. Halo, teman-teman jurisian, silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ataupun mau sharing bareng kita, silakan. Jadi gini, karena mungkin di antara teman-teman yang belum mengajukan pembiayaan ya, atau kita kan mayoritas mungkin sebagai nasabah pihak konvensional, nasabah bank konvensional. Mungkin teman-teman masih awam terkait dengan akad-akad syariah gitu kan. Nah,
Jadi perlu dipahami teman-teman kalau misalkan akad pembiayaan di bank syariah ini mungkin kalau misalkan secara kasat mata, oh ini samanya dalam artian sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ini ada di konven, ada di pembiayaan di syariah juga ada. Cuman terkait dengan ini tadi restrukturisasi, ini mungkin saya tidak terlalu paham di konvennya ya, tapi karena di syariah itu menggunakan akad-akad pembiayaan yang tentunya ini sesuai prinsip syariah dan juga fikih muamalah, ya artinya ketentuannya tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melampaui apa yang sudah disyariatkan begitu ya. Yang mana tentunya apa saja sih yang dibutuhin selain aturan-aturan dari pihak yang berwenang, misalkan PBI, OJK gitu. Tentu juga ada pihak lain, contohnya misalkan fatwa MUI yang dibutuhkan fatwanya, karena ketika PPRS ini akan melakukan ataupun akan meluncurkan produk ataupun membuat suatu hal yang baru gitu di pembiayaannya, tentunya kan pasti dirumuskan bersama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia, jadi supaya tidak melenceng gitu kan dari syariah. Kalau tadi Olik sempat bilang konversi ini harus sesuai dengan prospek nasabah, tidak asal ambil gitulah ibaratnya ya, pihak deal tidak asal ACC. Jadi ini sebetulnya secara lebih umumnya lagi ini itu sebetulnya syarat dari restrukturisasinya ya, tidak fokus. Kan kalau konversi itu udah lebih mengerucut, udah lebih spesifik caranya, prakteknya. Ini restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan cara apa aja gitu ya. Kalau konversi ini kan tata cara, lebih ke tata caranya. Adapun terkait dengan nasabah yang seperti apa yang bisa mengajukan restru, ini secara umumnya harus nasabah ini harus masih memiliki prospek usahanya gitu ya Lid. Ini konfirmasi aja kalau misalkan tidak hanya konversi yang harus sesuai ataupun nasabah harus memiliki prospek usaha, nggak konversi aja, tapi semua tata cara restrukturisasi harus berdasarkan peraturan-peraturan dan juga prinsip syariah. Ini kalau kita ngomongin bank pembiayaan. Oke Kak, terima kasih Kakak atas penjelasannya lagi. Silakan untuk teman-teman jurisian yang bertanya ataupun teman-teman yang mau sharing terkait dengan masalah ekonomi syariah ini, khususnya di konversi pembiayaan yang bermasalah. Silakan. Ini teman-teman yang berniat ke depannya mau KPR atau mau usaha tapi nggak punya modal gitu kan, dan mau sesuai syariah, nggak mau di konven, itu ngajunya ke PPRS, ngajunya ke bank syariah gitu kan. Ini misalkan teman-teman jadi nasabah, berarti kan harus mempertimbangkan ketika terjadi risiko pembiayaan atau teman-teman tiba-tiba gagal bayar di pertengahan pembiayaan. Ini harus dipertimbangkan juga, karena terkait dengan risiko pembiayaan ini kan nggak ditulis ya di perjanjian ya, karena di perjanjian itu kan tidak dijelaskan, tidak dituliskan kalau misalkan pembiayaan ini bermasalah harus ditanggulangi dengan apa, harus ditangani dengan apa, pencegahannya gimana, ini kan nggak ditulis sebetulnya. Jadi ini yang bisa mengajukan itu kitanya, nasabahnya gitu. Kalau misalnya kitanya nasabah, kita yang bisa mengajukan gitu, dengan catatan tadi harus masih memiliki prospek, nggak asal-asalan bisa minta keringanan dari BPRS gitu. Karena gini, restrukturisasi ini kan berarti nasabah yang mengalami kesulitan. Berarti pihak bank ini
itu kan dengan cara restrukturisasi. Nah, bahas malam ini revisi pembiayaan. Alif nih, saya tanya ke Alif dulu deh. Kalau misalkan suatu saat Alif jadi nasabah pembiayaan, misalkan Alif, kalau teman-teman awam nyebutnya mungkin kayak KPR gitu lah, Alif mau beli rumah, ngajuin ke BPRS, ngajuin ke Bank Syariah misalkan. Di pertengahan jalan tiba-tiba Alif gagal bayar, Alif nggak bisa lagi melunasin. Itu kira-kira Alif mau nggak kalau akadnya diubah ke akad lain? Misal kalau KPR itu kan berarti IMBT ya, sebelumnya Alif IMBT, terus Alif nggak mampu nih bayar, padahal di akhirnya Alif ini harusnya punya itu rumah ini harusnya milik Alif, tapi tiba-tiba gara-gara Alif gagal bayar, diubahlah akadnya. Alif berarti berubah akadnya, bukan IMBT lagi, misalkan mudharabah atau musyarakah. Itu Alif mau nggak dari sudut pandang nasabah? Atau jangan-jangan curiga, jangan-jangan malah menguntungkan pihak bank nih gitu kan, harusnya bank yang ngebantu, tapi jangan-jangan malah ini kok rumah masih punya bank aja, nggak mau Kak Alif gitu. Gimana Alif, mau nggak? Mudharabah itu yang kerjasama investasi. Jadi yang sebelumnya Alif IMBT nih, Alif bisa punya rumah di akhirnya. Terus tiba-tiba Alif gagal. Suara kakak putus. Maaf. Ya, halo. Jelas? Tadi. Tapi suara Alif jelas. Nah, kalau misalkan aku kan KPR nih. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan nggak bisa bayar gitu kan. Ya. Terus aku disuruh konversi. Ya, bisa. Kira-kira mau atau enggak gitu kan. Iya, misal Alif dari restrunya itu dengan konversi, Alif mau nggak kira-kira diubah ke mudharabah atau ke musyarakah? Tapi jadinya rumah itu bukan milik Alif, itu sepenuhnya milik bank, berarti yang itu diubah ke usaha. Itu jadi rumah yang produktif. Gimana caranya itu rumah produktif? Bagi Alif. Terus atau diubah atau sama bank dijual. Jadi bukan punya Alif, tapi rumah itu dibangun tempat usaha gitu. Ya, Alif tapi yang jalanin usahanya, tapi Alif nggak bisa punya itu rumah. Tengah-tengah sih Kak. Dari sudut pandang tengah-tengah ya, di lain sisi mau ngelanjutin nggak punya biaya buat ngelunasin, ya kan? Di lain sisi tapi kok lah ini kok jadi menumpang ke bank gitu kan, sedangkan sebelumnya Alif udah udah kredit gitu kan, udah kredit yang bayangannya nanti di akhir pembiayaan, di akhir kredit ini rumah punya Alif nih gitu kan. Enggak. Iya. Tadi Alif bilang ini ya 50-50 gitu ya, bingung gitu ya. Mungkin langsung closing statement aja kali ya Kak, karena teman-teman juga belum ada yang mau nanya lagi nih Kak. Iya, suara Kakak jelas. Oke, ini juga kayaknya, tapi suara aku jelas ya? Cuman gambarnya aja sih. Halo, Kak. Ya. Jadi closing ya. Ya. Nah, untuk closing gini, tema kita malam ini kan konversi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah.
Artinya ini hanya dilakukan ketika pembiayaannya ini mengalami masalah. Kalau misalkan enggak, ya udah enggak. Berarti ini ketika akad diubah menjadi akad yang lain, ini kan tentunya ada sisi negatif dan juga ya mungkin karena ini ada sisi positifnya sih. Ini berisiko juga untuk bagi nasabah maupun bagi bank. Ini tentu berisiko. Karena akad ini kan sudah bermasalah, tapi kalau menjadi akad lain yang kemungkinan kedepannya juga malah gagal juga gitu. Untuk secara umum program restrukturisasi yang dilakukan dengan menggunakan akad yang sama ini prosesnya harus mungkin bukan mengganti dengan akad yang lain, bukan merubah, bukan mengkonversi gitu ya maksudnya, tapi hanya mengubah klausula-klausula yang ada di perjanjian akad sehingga terkait dengan objeknya ataupun terkait dengan jaminan ini nggak mengalami perubahan. Kemudian untuk konversinya mungkin ini bisa ya dilakuin, bisa untuk akad yang lain. Contohnya tadi akad murabah itu kan udah ada fatwanya, fatwa murabah nomor 49, fatwa konversi murabah nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabah. Bisa dilakukan, tapi mungkin perlu ditinjau lagi akad apa aja dan diubah menjadi akad apa aja. Di lampiran 3 POJK nomor 29 tahun 2019 ini harus ditinjau lagi, harus diatur kembali, atau jangan-jangan IMBT ini seharusnya diubah menjadi ini. Untuk ijaroh diubah menjadi ini, untuk istisna diubah menjadi yang lain lagi gitu. Yang mana itu harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan juga prinsip syariah. Ketika ingin tetap melanjutkan konversi sebagai salah satu upaya penanganan dan juga penyelamatan pembiayaannya, ini kan harus sesuai prinsip nih, harus sesuai prinsip kehati-hatian dan juga prinsip syariah. Maka mungkin perlu adanya aturan lain yang membahas secara spesifik mekanismenya. Dalam artian misalkan kayak murabahah tadi ada fatwanya gitu, jelas aturannya, spesifik peraturan yang ditulisnya di fatwanya gitu. Ketika akad-akad diubah ini, karena di dalam lampiran 3 POJK nomor 29 tahun 2019 itu belum spesifik membahas cara praktisnya, bagaimana cara merubahnya ini, terkait objeknya bagaimana, terkait agunannya gimana, kemudian status hukum daripada pihak peminjam dan juga pihak yang meminjamkan ini bagaimana, objek akadnya bagaimana statusnya itu. Jadi mungkin harus dipertimbangkan lagi terkait dengan akibat-akibat yang ditimbulkan setelah adanya konversi. Oke, baik teman-teman, begitu ya lebih. Ya jadi sebenarnya konversi ini tuh ya, maksudnya kayak tadi kan Nabil nanya aku aja, aku masih mikir-mikir gitu loh. Itu kan yang harusnya punya hak milik aku, terus tiba-tiba kalau misalkan mau dikonversi jadi milik bank, dan walaupun pada akhirnya untuk usaha produktif gitu kan, tapi gimana gitu ya masih belum bisa gitu loh kan, belum bisa, itu kan harusnya milik punya aku gitu kan. Terus apalagi tadi di POJK nomor 29 tahun 2019 aja belum secara rinci ya Kak di lampirannya terkait dengan status hukumnya, si nasabah gimana, terus bank gimana, objeknya juga kan. Harusnya malah nggak usah dikonversi ke akad yang lain, harusnya malah lebih baik klausula aja kan. Ya. Iya Kak. Iya betul. Diganti Kan kita udah closing statement nih Kak, tapi ada satu pertanyaan, gimana Kak, mau dijawab dulu atau gimana? Oh iya benar, terkait dengan jadi IMBT ya, teman-teman judisian yang ketinggalan, yang ataupun baru gabung gitu kan, teman-teman bisa langsung lihat aja nanti Ngopi Seruput kita di
live YouTube di YouTube ataupun nanti di Instagram kita bakal kita upload dari siaran langsung ini. Oke, baik, terima kasih Kak Nabel atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga waktu dan ilmu yang Kak Nabel berikan itu bermanfaat untuk kita semua, terus menjadi ladang pahala juga untuk Kak Nabel. Semoga Kak Nabel, dimanapun Kak Nabel berada, Kak Nabel selalu sehat dan sukses selalu. Oke, baik teman-teman jurisian, di sini saya aku pemandu acara ataupun host Kopi Seruput pada malam hari ini undur diri. Apabila ada kata-kata ataupun dalam komunikasi masih kurang maksimal karena tadi kan kita juga terkendala sinyal gitu kan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga teman-teman jurisian dimanapun ya teman-teman berada, teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Kak Nabel.